Ini adalah rekaman video yang diambil dari sebuah drone milik Texas Department of Public Safety yang menunjukkan 4 anggota kartel Meksiko yang tengah berpatroli dan menggunakan persenjataan lengkap di sebuah pulau yang berada di perbatasan Amerika-Meksiko. Hal itulah yang kemudian mendorong sebuah divisi keamanan bernama Texas Rangers melakukan serangan besar-besaran untuk menghabisi operasi para kartel di pulau tersebut. Namun masalahnya, serangan ini mungkin telah memicu kemarahan para kartel yang kemudian berdampak pada perang besar di perbatasan Amerika. Halo semua, kembali lagi di Dokumen Malam. Pada episode kali ini kita akan membahas kasus-kasus kriminal lagi yang terjadi di Meksiko, yaitu seputar drug trafficking yang berada di sebuah pulau yang berdekatan dengan perbatasan Amerika-Meksiko. Kasus ini cukup menarik teman-teman, dan pastiin kalian tonton video ini sampai akhir. Oke, kalau gitu gak usah berpanjang lebar lagi di awal. Sekali lagi aku ingetin kepada kalian untuk selalu menjaga hati, perasaan, dan juga akal sehat kalian, karena kita akan membahas aktivitas kriminal dari orang-orang yang tidak punya hati apalagi perasaan. Menu utama kita pada episode kali ini sebenarnya adalah sebuah operasi penggerebekan yang dilakukan oleh Departemen Keamanan Publik Texas atau DPS pada tanggal 7 September tahun 2023 kemarin. Misi yang dinamai Operasi Lone Star ini menargetkan para kartel Meksiko yang melakukan aktivitas ilegal di Front Island, yang mana wilayah tersebut terletak di perbatasan Amerika-Meksiko. Ya, lebih tepatnya pulau ini dijadikan sebuah markas besar para kartel, yang mana mereka mengolah segala bentuk obat-obatan terlarang di sana lalu menyelundupkan ke Amerika. Bisa dibilang pulau ini tuh adalah pulau kartel karena saking tidak ada hukumnya di sana, dan seluruh kawasan tersebut dijaga dengan ketat dan dikuasai sepenuhnya oleh para kartel Meksiko. Lalu seberapa mengerikannya di pulau ini dan kenapa baru terungkap sekarang jika ternyata ada operasi ilegal yang melanggar hukum di sana? Mari kita lihat bersama-sama letak geografi dan cerita di balik pulau kartel ini. Pada tahun 1926, Fronton Island terbentuk ketika aliran sungai Rio Grande membentuk jalur baru ke arah selatan Amerika Serikat, yang meskipun pada awalnya jalur sungai baru tersebut diakui sebagai aliran utama sungai Rio Grande. Bisa dibilang Fronton Island terbentuk secara alami dan memiliki luas keseluruhan sekitar 170 hektar yang dikelilingi oleh aliran sungai Rio Grande. Selanjutnya di tahun 1959, Komisi Perbatasan dan Air Internasional atau IBWC secara resmi mengakui bahwa Fronton Island adalah bagian dari wilayah negara Meksiko. Keputusan tersebut pada saat itu dapat diterima baik oleh negara Amerika Serikat, meskipun ya keputusan itu dianggap merugikan bagi mereka. Kedua negara yaitu Amerika dan juga Meksiko pada awalnya hidup damai dan tidak ada perselisihan, sebelum pada akhirnya di tahun 1976 IBWC kembali merevisi keputusannya. Perubahan tersebut mengacu pada perjanjian perbatasan Amerika-Meksiko di tahun 1970 yang menyatakan jika Fronton Island di bawah yurisdiksi Amerika Serikat secara penuh. Beralihnya kepemilikan Fronton Island inilah yang kemudian menjadikan wilayah tersebut memiliki ketidakjelasan hukum dan membuka peluang bagi kartel Meksiko untuk menjadikan Fronton Island sebagai tempat persembunyian mereka, sekaligus melakukan berbagai aksi kriminal seperti mengeksekusi pesaing kartelnya, mengolah dan menjadi gudang penyimpanan barang haram mereka sebelum dijual ke Amerika Serikat. Di tahun 1983 terjadi sebuah peristiwa di mana lebih dari 3 narapidana mencoba kabur dari penjara kota Miguel Alemán dan bersembunyi di Fronton Island selama berhari-hari. Para petugas polisi yang mengejar para buronan tersebut meyakini jika mereka mungkin sudah tewas karena kekurangan bahan makanan. Pencarian pun dilakukan untuk memastikan jika asumsi tersebut memang benar-benar terjadi. Namun para petugas sangat kesulitan menemukan jasad para buronan tersebut
tersebut karena kondisi pulau yang memang dipenuhi lebatnya hutan kanopi. Pencarian kemudian dibantu menggunakan pesawat drone dan juga helikopter, berharap mereka dapat menemukan tanda-tanda bekas kehidupan di pulau tersebut. Namun sayangnya setelah pencarian selama berhari-hari, mereka tidak berhasil menemukan para buronan tersebut dan terpaksa meminta bantuan kepada negara Meksiko. Akhirnya pihak berwenang Amerika meminta bantuan militer Angkatan Darat Meksiko untuk menyusur lokasi Fronton Island. Namun mereka juga kesulitan karena pulau tersebut ternyata ditumbuhi semacam hutan bambu yang dapat mengeluarkan bau tak sedap dan membuat siapapun susah bernafas. Sulitnya akses masuk ke pulau tersebut kemudian membuat pihak Amerika menyimpulkan jika 3 narapidana yang kabur telah dinyatakan tewas. Namun sehari setelah pernyataan tersebut keluar, seorang intelijen Amerika memberikan foto ketiga narapidana tersebut yang sekarang sudah berada di wilayah Las Vegas. Kejadian tersebut merupakan salah satu peristiwa kriminal pertama yang tercatat di sekitar wilayah Sungai Rio Grande. Namun peristiwa tersebut juga merupakan permulaan dari rangkaian peristiwa kriminal yang akan terjadi di masa depan. Mengingat Pulau Fronton merupakan wilayah yang disebut sebagai no man's land atau yang memiliki arti tanah yang tidak memiliki hukum. Wilayah yang juga digunakan sebagai 2 jalur utama perdagangan obat-obatan ilegal para kartel Meksiko. Jalur pertama diyakini berada di belakang jalur Sungai Rio Grande yang berada di Meksiko dan jalur yang kedua berada di perbatasan selatan wilayah Texas. 2 jalur penyelundupan tersebut diketahui merupakan jalur kekuasaan DTO atau singkatan dari Drug Trafficking Organization atau sebutan kerennya yaitu kartel Meksiko. Organisasi kriminal yang telah menyelundupkan bertonton kokaina dan obat-obatan terlarang ke Texas sebelum pada akhirnya dijual bebas di Amerika Serikat. Mereka bahkan menggunakan perantara legal dan memiliki izin resmi untuk mengantarkan obat-obatan tersebut ke Amerika. Seringkali para kartel menggunakan jasa transportasi yang bergerak secara independen seperti truk pengantar barang maupun hasil panen dari negara Meksiko ke Amerika. Selain menggunakan cara licik dengan memanfaatkan jasa pengantar yang sah secara hukum, baru-baru ini para kartel juga menugaskan para gatekeepers atau pengatur aliran narkoba dari Meksiko ke Amerika Serikat. Orang-orang yang bersenjata inilah yang mengendalikan akses ke daerah-daerah yang berada di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko. Cara kerja gatekeepers adalah mencari para imigran gelap yang ingin tinggal atau sekedar mencari pekerjaan ke Amerika Serikat. Mereka akan mengawal para imigran tersebut melintasi Fronton Island untuk sampai ke Amerika. Namun semua jasa tersebut tentunya tidaklah gratis. Para imigran harus membayar sejumlah uang kepada gatekeepers atau memilih menjadi kurir narkoboy yang tentunya resikonya akan jauh lebih tinggi. Menurut laporan dari agen patroli perbatasan Amerika Serikat, para petugas pemeriksaan pelabuhan berhasil menyita bertonton pasokan ganja dan kokaina yang berasal dari Meksiko setiap tahunnya. Kita ambil contoh di tahun 2007, agen yang bertugas di pos pemeriksaan yang berada di Foothill, Texas berhasil menyita kurang lebih 9 ton ganja yang diangkut menggunakan sebuah truk kontainer. Jumlah tersebut mungkin bagi orang awam seperti kita adalah jumlah yang sangat fantastis. Namun pada kenyataannya, jumlah tersebut masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan puluhan ribu ton narkoba yang berhasil disita oleh petugas di pos pemeriksaan lainnya. Mereka tidak akan pernah jera dan terus mengembangkan cara-cara baru untuk membawa barang-barang tersebut ke Amerika. Diketahui mereka seringkali menyimpan pasokan narkoba di gudang yang berada di wilayah Texas Selatan sebelum nantinya diangkut menuju ke seluruh penjuru Amerika setelah situasi dan juga kondisi yang memungkinkan. Selanjutnya merujuk pada data National Drug Intelligence Center di tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, tercatat jika lebih banyak kokaina dan heroina yang berhasil disita oleh petugas penegak hukum di wilayah Texas Selatan dibandingkan dengan wilayah lain di sepanjang perbatasan Amerika-Meksiko. Selain 2 jenis barang haram tersebut, para penegak hukum di Texas Selatan juga mengkonfirmasi mereka berhasil menyita lebih banyak ganja dan juga metafetamin. Namun yang menarik adalah menurut laporan terbaru, jumlah ganja yang berhasil disita oleh petugas ini terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Sementara itu jumlah kokaina, heroina dan juga metafetamina yang berhasil disita oleh para petugas relatif lebih sedikit dan jumlah peredarannya di Amerika menurun secara drastis dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa kinerja dari pemerintah untuk melawan para pengedar narkoba semakin efektif. Ditambah lagi dengan kehadiran Garda Nasional di wilayah Texas yang merupakan sebuah langkah yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan. Selain itu, faktor lain yang ikut membantu memerangi para
pengedar narkoba adalah peran aktif negara Meksiko yang banyak mengerahkan personil aparat polisi dan tentaranya ke wilayah timur laut Meksiko untuk memerangi segala aktivitas yang berkaitan dengan kartel narkoba. Selain tindakan keras dari para pihak penegak hukum, beberapa ahli mengatakan jika para kartel Meksiko tengah mengalami kesulitan bahan kimia yang digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan metafetamin. Kelangkaan sumber daya tersebut diduga karena keberhasilan penegak hukum Meksiko yang secara berkala berhasil menyita bertonton bahan kimia yang berasal dari negara Cina. Sebuah peristiwa tragis kemanusiaan yang terjadi pada tanggal 2 Maret tahun 2021 di mana sebuah mobil SUV yang tengah membawa 25 imigran gelap dari Meksiko menuju ke Texas ditabrak oleh sebuah truk trailer dan mengakibatkan 13 korban tewas sementara yang lain mengalami luka parah. Beberapa minggu dari peristiwa tersebut, 8 imigran gelap kembali menjadi korban jiwa setelah mobil yang membawa mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi mengalami kecelakaan hebat setelah berusaha kabur dari kejaran para petugas. Dua insiden kemanusiaan tersebut menjadi salah satu contoh kasus yang disebabkan oleh para kartel Meksiko. Kasus yang hanya dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan kasus-kasus besar lainnya atas dasar ulah tangan kotor para kartel Meksiko. Dua masalah tadi bisa disebabkan oleh kurangnya agen patroli di wilayah perbatasan Front Island dan Rio Grande, yang kemudian kesempatan tersebut diambil oleh para kartel sebagai celah penyelundupan narkoba dalam jumlah yang sangat besar. Namun kemudahan tersebut ternyata menjadi masalah baru bagi kartel Meksiko karena mereka harus bersaing satu sama lain dan menyebabkan peningkatan kekerasan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat bahkan menyetarakan jika wilayah Meksiko Utara seperti Tamaulipas dan Nuevo Leon sama bahayanya dengan negara konflik seperti Suriah, Yaman, bahkan juga Afghanistan. Alasan tersebut tak lain dan tak bukan karena Tamaulipas adalah markas besar kartel Sinaloa, sedangkan Nuevo Leon adalah musuh besarnya yaitu kartel Gulf. Mereka sudah bertahun-tahun saling bermusuhan, merebutkan wilayah kekuasaan, bersaing menguasai pasar narkoba di Amerika dan juga jalur penyelundupan di Meksiko. Itulah sebabnya banyak kasus kekerasan yang berhasil terekspos ke internet, entah itu karena direkam oleh penduduk setempat maupun para member kartel itu sendiri. Tak tanggung-tanggung, mereka bahkan bertempur di jalan-jalan terbuka seperti dalam sebuah video yang sekarang sudah ditonton lebih dari 6 juta penayangan. Di dalam video tersebut, seorang reporter TV lokal Meksiko tengah melaporkan pertempuran hebat antara kartel Sinaloa dengan militer Meksiko. Dalam keadaan yang semakin kacau, sang reporter itu kemudian mengamankan diri ke tanah sedangkan peluru senapan otomatis saling berterbangan di atas kepalanya. Persaingan antara kartel Sinaloa dan kartel Gulf untuk merebutkan jalur penyelundupan pada akhirnya mereda di tahun 2007 setelah masing-masing pihak sepakat untuk gencatan senjata. Para pejabat Meksiko yang juga mengkonfirmasi tingkat pembunuhan dan juga penculikan di sekitar wilayah Nuevo Leon telah menurun secara signifikan. Namun sebaliknya, di Fronton Island tetap menjadi wilayah paling rawan konflik dan menunjukkan tingkat kekerasan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan Fronton Island dan sekitar Sungai Rio Grande adalah wilayah yang sering disebut sebagai tanah tak bertuan, tidak memiliki hukum yang berlaku dan menjadi markas besar semua kartel Meksiko. Kedua wilayah tersebut memang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara Meksiko, namun sangat-sangat merugikan bagi Amerika dan negara bagian Texas. Menghadapi masalah tersebut, Gubernur Texas yang bernama Greg Abbott kemudian membentuk divisi baru yang diberi nama Texas Rangers. Divisi inilah yang kemudian diberikan misi untuk memerangi para kartel Meksiko yang beroperasi di sekitar Fronton Island dan Sungai Rio Grande. Mereka diberi tugas untuk menghancurkan semua markas persembunyian kartel Meksiko, melawan pemberontakan dan menindak tegas para imigran gelap yang berusaha masuk ke wilayah Amerika. Pada tanggal 30 September tahun 2010, pasangan suami istri yang tinggal di wilayah Colorado bernama David dan Tiffany memutuskan untuk mengunjungi sebuah gereja Katolik dengan menaiki sebuah jet ski ke perairan Meksiko di Sungai Rio Grande. Namun di tengah perjalanan, kedua pasangan tersebut tiba-tiba disergap oleh kapal cepat yang membawa pasukan bersenjata kartel Meksiko. Di dalam insiden tersebut, David dinyatakan hilang, sementara itu Tiffany yang selamat segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
Namun sayangnya setelah dilakukan pencarian dengan dibantu pihak keamanan Meksiko, jasad David tidak pernah ditemukan dan dianggap telah menjadi korban salah sasaran para kartel Meksiko. Insiden lain terjadi di bulan November tahun 2016. Sekelompok pria bersenjata tiba-tiba menyerang pos perbatasan dengan menembaki para polisi negara bagian Meksiko. Meskipun tidak ada korban dalam penyerangan tersebut, diketahui satu orang dari petugas Departemen Keamanan Publik Texas mengalami luka parah setelah 4 peluru bersarang di bagian kakinya. 3 tahun berselang, penyerangan serupa kembali terulang di mana 4 orang kartel Meksiko bersenjata otomatis menembaki petugas perbatasan yang tengah berada di kapal patroli. Namun ajaibnya tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut meskipun 50 butir peluru tepat bersarang ke lambung kapal milik patroli Texas. Selain penyerangan massal secara terang-terangan oleh para kartel Meksiko, jumlah imigran gelap yang setiap tahunnya terus meningkat jelas sebuah penghinaan besar kepada otoritas keamanan Texas. Kita ambil contoh saja di tahun 2021, agen patroli perbatasan Texas bagian selatan mengkonfirmasi jika jumlah imigran yang berhasil ditangkap tanpa membawa dokumen adalah sebanyak 17.334 orang. Sementara itu, menurut laporan dari Bea Cukai dan Badan Perlindungan Perbatasan Amerika, jumlah tersebut telah meningkat sebanyak 5 kali jika dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Di bulan Maret tahun 2021, Greg Abbott, seorang gubernur Texas, kemudian memberikan misi Lone Star kepada divisi Texas Rangers. Misi ini adalah memerangi semua kejahatan termasuk penyelundupan narkoba, imigrasi ilegal, dan menciptakan kestabilan keamanan. Dan terbukti sejak operasi ini dilaksanakan oleh pasukan Texas Rangers, jumlah para imigran ilegal yang berhasil ditangkap meningkat sebanyak 200% dari sebelumnya. Angka ini menunjukkan betapa efektifnya operasi Lone Star menyusul dengan beberapa kritik yang berada di belakangnya. Beberapa masalah tersebut timbul akibat desas-desus yang mengatakan jika para agen Texas Rangers tidak memiliki tempat tinggal yang layak saat ditempatkan di perbatasan, mereka kurang tidur, kurangnya gaji yang memadai, dan masih banyak lagi kritik yang berkaitan dengan fasilitas dan prasarana yang lebih layak. Dan ya, itulah tadi guys sekilas mengenai Pulau Kartel atau Fronton Island, tanah yang tidak memiliki tuan dan hukum yang berlaku, tanah yang dijadikan sebagai pusat berkumpulnya semua kejahatan kartel Meksiko. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa minggu depan dalam episode dokumen malam yang lebih menarik lagi.